Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Operator Pemula. Oke, teman-teman semuanya, di sini untuk pengisian riwayatnya masih banyak teman-teman yang agak sedikit kebingungan ya rupanya. Untuk pengisian dari riwayat pendidikan, riwayat kerja, organisasi dan lain sebagainya. Oke, teman-teman semuanya, ini hanya mengulas ya. Karena ini tahun kemarin pun yang sudah pernah itu sudah pernah ini ya di ACC berkasnya. Oke, yang pertama kita di deskripsi diri, silakan teman-teman deskripsikan diri Anda ya. Di bidang pekerjaan maupun masyarakat. Oke, langsung saja kita di riwayat pendidikan. Nah, teman-teman yang harus diisikan adalah riwayat pendidikan mulai dari awal sampai akhir. Jadi dari SD sampai S1. Oke, kita contohkan yang dari SD terlebih dahulu. Masukkan peringkat pendidikannya sekolah dasar dan jurusannya, lihat teman-teman semuanya di sini auto completed ya, teman-teman. Jadi tidak boleh manual. Nanti kita ketikkan saja sekolah dasar. Maka akan muncul seperti ini. Maka yang dimasukkan yang diklik ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk nama sekolahnya silakan nama sekolahnya isikan sesuai dengan ijazah teman-teman ya, sesuai nama sekolah yang tertera di ijazah teman-teman. Oke, kalau misalkan sekarang udah berganti nama nggak apa-apa, sesuaikan saja dengan yang tertulis di ijazah teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah, silakan teman-teman ingat-ingat tahun masuknya tahun berapa. Oke, terus kemudian tahun lulusnya tahun berapa. Tinggal dihitung mundur dari tahun ijazah. Oke, akreditasi. Nah, di sini akreditasi sebenarnya teman-teman, kalau di sini sih untuk SD, kalau misalkan tidak tahu tinggal masukkan strip saja ya teman-teman. Karena ini dulu banget, mungkin kalau misalkan tahu boleh diisikan. Terus kemudian tempat. Nah, tempat itu juga sama ya. Tempat itu sama auto completed ya, teman-teman. Jadi tidak boleh tidak bisa diisi manual ya. Oke, di tempat ini apa yang diisikan? Tempat ini boleh diisikan dengan nama kota atau negara. Silakan isikan nama kabupaten atau kota teman-teman semuanya. Tuh, seperti saya ini Garut ya, seperti itu. Yang muncul diklik pokoknya. Terus kemudian nomor ijazah. Nih, ini banyak yang bingung. Ada juga yang bingung yang nomor ijazah nih. Ini untuk nomor ijazah SD saya letaknya ada di bawah ya. Letaknya ada di bawah. Nah, yang ini ya, teman-teman. Yang mulai dari DN strip 02 DD ya, 06 bla 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 bla. Nah, itu adalah nomor seri ijazah ya, untuk ijazah SD-nya seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak perlu ragu-ragu. Kalau misalkan sudah klik tanggal ijazah. Nah, tanggal ijazah ini teman-teman silahkan yang ini ya, yang di atasnya tanda tangan kepala sekolah. Oke, seperti itu tanggal ijazahnya. Silahkan dimasukkan untuk tanggal ijazahnya ya teman-teman. Oke, setelah tanggal ijazah di sini teman-teman mesti ingat ini adalah nama pejabat penandatangan ijazah. Itu ada ditekankan nama pejabat penandatangan ijazah, berarti itu adalah nama orangnya teman-teman ya, bukan nama jabatannya. Oke, dapat dipahami ya teman-teman. Jadi di sini kalau ada nama pejabat penandatangan itu adalah namanya ya, bukan jabatannya apa gitu, seperti itu. Kita ketikkan saja nama kepala sekolahnya, terus kemudian klik simpan. Oke, seperti itu yang sekolah dasar. Oke, saya contohkan satu kali lagi ini, tapi yang S1 aja ya, yang S1 aja. Karena untuk SMP, SMA, mungkin di SMA ada jurusannya ya. Kita lihat yang S1-nya kita isikan ya teman-teman. Oke, pilih S1 sarjana, terus kemudian jurusannya apa, sesuaikan dengan ijazah teman-teman semuanya ya yang tertera di ijazah. Oke, auto completed ya, ingat-ingat. Terus kemudian nama perguruan tingginya apa, silahkan isikan ya teman-teman. Terus kemudian seperti biasa ya, tahun masuk dan juga tahun lulus ya. Oke, gelar depannya kalau misalkan tidak ada ya,
Kalau misalkan tidak ada, klik strip saja. Terus kemudian kalau ada nama pasti ada ya gelar, kalau nggak di gelar depan pasti gelar belakang ya. Oke, isikan. Terus kemudian akreditasi nih. Akreditasi yang mana sih yang dicantumkan? Akreditasi pas ketika kita lulus ya. Pas kita lulus itu cantumkan. Oke, tempatnya seperti tadi aja ya. Auto completed dengan nama, kabupaten, kota. Nomor ijazah nih ya. Ini sudah jelas ya, di ijazah itu ada namanya nomor seri ijazah. Jadi teman-teman semuanya nggak perlu bingung kalau misalkan banyak nomor. Pokoknya yang ada nomor seri atau seri. Nah itulah nomor seri ijazah, seperti itu ya. Nah untuk tanggal ijazah, ada juga yang masih bingung tanggal ijazah saya yang mana nih. Pokoknya tanggal ijazah itu teman-teman semuanya yang di atasnya tanda tangan ya, sama seperti yang SD tadi. Kemudian nama pejabat penanda tangan ijazahnya saya apa. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk pengisian riwayat pendidikan ya. Oke, sambung ke riwayat kerja. Ini di riwayat kerja teman-teman, sebenarnya teman-teman harus mengecek instansi yang mau teman-teman lamar, maunya itu seperti apa. Oke, karena di sini teman-teman di yang sudah pun sama ya, di tahun kemarin pun sama. Di sini ada keterangannya kontrak atau surat perjanjian kerja atau surat pengalaman kerja. Ini banyak versi sebenarnya ya teman-teman. Kalau ada kemarin sih ada 2 versi ya. Ada yang menginputkan SK dari awal sampai akhir. Kalau misalkan itu kan surat kontrak ya, honor itu bukan pegawai tetap. Jadi sebenarnya setiap tahun itu mendapatkan SK pengangkatan kembali. Seperti itu ya teman-teman. Jadi setiap tahun itu ada SK-nya. Nah, seperti itu untuk versi yang pertama. Nah, untuk versi yang kedua, di situ ada surat pengalaman kerja. Surat pengalaman kerja itu dibuatnya sekarang, 1 kali aja. Oke, saya contohkan dulu ya. Ini untuk yang diisi tiap tahun. Ya, jenis instansinya kita pilih pemerintah, terus kemudian instansi pemerintahnya apa? Kementerian Pendidikan. Nah, untuk instansi perusahaannya teman-teman bisa isikan itu Dinas Pendidikan ataupun tempat instansi teman-teman bekerja di situ ya. Maka untuk jabatannya silakan isikan sesuai dengan jabatan di sekolah Bapak Ibu ya. Untuk instansi bisa diisi dengan nama sekolah juga ya. Oke, untuk jabatan terus tanggal mulai. Tanggal mulai itu berarti TMT awal ya teman-teman. Untuk TMT awal isikan, oke. Nah, di sini setelah TMT awal ada TMT selesai. Nah, TMT selesai ini kan untuk yang honor dikasih SK setiap tahun, misalkan berarti 1 tahun 1 kali ya teman-teman. Berarti ini tidak di 2014 tergantung sebelum menerima SK aja. Kalau misalkan menerima SK-nya, ini SK-nya datang laginya itu di bulan Juli, misalkan tanggal 14 atau tanggal 8 ya, maka tanggal sebelumnya itu tanggal selesainya tanggal sebelumnya. Oke, dan gaji pokoknya itu adalah gaji pokok yang pada waktu itu. Oke, jelas ya. Untuk surat keputusannya nomornya berarti nomor SK pada waktu itu. Tanggalnya pun tanggal SK pada waktu itu ya. Teman-teman, ini nomor suratnya saya isi random aja ya, nggak mungkin nomor surat seperti itu. Oke, ini hanya untuk sampel saja, nanti bisa dihapus lagi lah. Oke, tanggalnya, tanggal sesuaikan dengan tanggal surat atau tanggal SK kala itu. Oke, seperti itu. Dan ya ini kalau ini bukan nama pejabat ya, ini pejabat. Kalau pejabat berarti diisinya adalah jabatannya apa? Kepala sekolah. Oke, kita isikan atau kita upload. Ini maksimalnya surat ini scanannya itu adalah 100 sampai 1 megabyte ya. Maksudnya 100 di sini adalah 100 KB ya. Bukan 100 MB. 100 KB sampai 1 MB gitu ya. Oke, teman-teman semuanya bisa dilihat ya seperti itu. Nanti juga kita bisa hapus lagi kok. Oke, kita kasih contoh lagi untuk yang surat pengalaman kerja. Oke, dari atasnya masih seperti tadi aja ya, teman-teman. Sama aja. Cuman yang membedakan tanggal selesai. Tanggal selesai ini teman-teman usahakan jangan sampai tanggal selesai sebelum
pendaftaran. Berarti kalau misalkan sebelum pendaftaran teman-teman udah selesai, berarti nggak masuk honor dong, nggak masuk di BKN dong, nggak lagi kerja dong gitu ya teman-teman. Oke, gaji pokoknya kita masukkan gaji pokok yang sekarang ya. Nah, untuk surat keputusannya, nah ini surat keputusan berarti surat keputusan yang sekarang, karena itu dibuatnya sekarang surat pengalaman kerjanya ya. Kalau surat pengalaman kerja kan dibuatnya sekarang-sekarang nih pas pendaftaran aja gitu. Oke, kita upload sama ya, ketentuan ukurannya itu seperti itu, dari 100 KB. Kenapa sih punya saya nggak bisa ke upload? Mungkin kurang dari 100 KB atau melebihi dari 1 MB ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ke riwayat organisasi. Klik saja riwayat organisasi, masukkan nama organisasinya apa, jabatan organisasinya apa. Misalkan teman-teman menjadi anggota biasa aja, atau misalkan jadi ketua, itu masukkan ya di organisasinya. Tanggal mulainya kapan dan tanggal selesainya kapan. Tempatnya di mana. Isikan dengan kabupaten kota ya teman-teman. Kabupaten kota. Seperti itu ya teman-teman. Dan pemimpinnya siapa. Oke, kalau misalkan sudah, klik simpan. Untuk selanjutnya itu sama ya. Mirip-mirip seperti itu. Oke teman-teman, beres seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman ini jangan, kalau misalkan teman-teman ragu, tunggu informasi dari instansi masing-masing, karena nanti berkas administrasi itu yang menilai itu instansi masing-masing ya, atau BKD masing-masing. Oke, ini ingat bisa dihapus lagi ya teman-teman, jadi nggak langsung paten ya, terkecuali langsung diresum. Oke, sekian ya teman-teman, silahkan tanyakan di kolom komentar kalau misalkan ada yang mau bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.